Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan mengenai bab 4 yang berjudul Generasi Solutif Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari yang pojok kiri, yaitu Andika. Perkenalkan, nama saya Andika Arfi Pratama dari absen 6. Saya Ahmad Afat Sangsantria dari absen 2. Saya Sintineli Agustin, absen 2. Saya Fadilah Trinur Utami dari absen 12. Saya Dani Agung Wibowo absen 9. Saya Jessica Tresia Alvarina absen 20. Saya Natasha Pegemareni dari absen 27. Saya Revina Tridamayanti absen 31. Baik teman-teman, dimulai dari subbab A yang akan dijelaskan oleh Andika. Saya akan menjelaskan makna komitmen warga negara baru, MUDA. Warga negara muda memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan hukum serta hak asasi manusia. Setiap generasi menghadapi tantangan sesuai zamannya. Kalau dulu perjuangan dilakukan dengan senjata, sekarang tantangannya adalah menghadapi pelanggaran hukum, ketidakadilan, dan pengingkaran hak serta kewajiban di tengah kemajuan zaman. Komitmen warga negara muda berarti memiliki tekad untuk berbuat sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Menghormati hukum, menjunjung hak orang lain, dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Sikap ini menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya menikmati hasil perjuangan, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara menjaga kebenaran dan keadilan. Dan yang kedua itu ada pentingnya penegakan hukum dan HAM. Hukum dan HAM itu harus ditegakkan agar berwarga dan bernegara itu teratur dan adil. Hukum sendiri itu berfungsi sebagai petunjuk bagi warga negara terhadap hak dan kewajibannya. Sementara HAM itu sebagai penjamin seluruh manusia itu diperlakukan secara adil dan bermartabat. Dan kewajiban menegakkan hukum dan HAM itu harus dilaksanakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk para atasan-atasan negara seperti pejabat, aparat-aparat dan lain-lain. Bukan malah memanfaatkan kuasaannya untuk menjadi kebal hukum. Itu tidak boleh. Nah, menghormati HAM sendiri itu berarti menghormati sesama manusia tanpa memandang ras, suku, agama, dan lain-lain. Dan melaksanakan kewajiban sendiri seperti disiplin, toleransi, dan lain-lain itu juga termasuk menghormati HAM itu sendiri. Hal ini sejalan dengan sila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peran generasi muda. Generasi muda menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan hukum dan HAM seperti penyebaran hoaks di media sosial, perundungan, dan kurangnya kepedulian sosial. Nah, peran generasi muda adalah membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara 1. Bersikap kritis terhadap pelanggaran hukum dan HAM di lingkungan sekitar. 2. Berani menyampaikan kebenaran dengan cara santun dan sesuai aturan. 3. Menjadi teladan dalam menaati hukum dan menghormati hak orang lain. 4. Menyebarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tindakan nyata dan kesadaran hukum, warga negara muda dapat membangun masyarakat yang adil, manusiawi, dan beradab sesuai cita-cita Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak. Di sini saya akan mengidentifikasi masalah dan dampaknya apa saja sih. Buat contohnya, yang pertama ada hak atas kesehatan. Masalahnya, masih banyak daerah yang kekurangan layanan kesehatan dan dampaknya mengakibatkan warga
kesusahan untuk berobat dan juga rentan akan penyakit. Untuk contoh yang kedua, ini ada hak untuk beragama. Ada pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Masalahnya di sini kadang itu masih ada diskriminasi dan juga seperti pembatasan kalau mau mengadakan kegiatan beragama. Ini mengakibatkan terganggunya kerukunan antarumat beragama dan juga menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap masyarakat. Dan untuk contoh yang terakhir ada hak untuk pendidikan. Sebagai contohnya, ini ada beberapa anak yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi dan juga faktor fasilitas sekolahan yang kurang memadai. Dampak dari masalah ini yaitu anak menjadi tidak memiliki tempat untuk memperoleh pendidikan dan juga untuk mengembangkan diri. Selanjutnya ada pengingkaran hak. Di sini saya mengidentifikasi permasalahan pengingkaran kewajiban di kehidupan sosial. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, kewajiban bekerja keras dan berperan dalam membangun, pasal 27 ayat 2. Permasalahannya misal, warga malas bekerja dan bergantung kepada bantuan pemerintah. Dampaknya perekonomian menjadi lambat dan tingkat krisis kemiskinan menjadi tinggi. Yang kedua, kewajiban ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1. Permasalahannya yaitu orang tua tidak mementingkan pendidikan anaknya dan anaknya dibiarkan tidak sekolah. Dampaknya tingkat pendidikan rendah dan sulit bersaing di dunia bekerja. Yang ketiga, kewajiban menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pasal 28H ayat 1. Permasalahannya warga membuang sampah sembarangan dan tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan. Dampaknya itu lingkungan menjadi kotor dan timbul penyakit. Selanjutnya, dikarenakan ada teman kita yang berhalangan hadir, selanjutnya akan dibacakan oleh Jessica. Dasar hukum HAM dan prinsipnya. Pengertian HAM. HAM, hak asasi manusia, adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Dasar hukum HAM di Indonesia. A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai 28J mengatur hak hidup, kebebasan, kesetaraan, rasa aman, dan hak untuk mendapat keadilan. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. B. TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia menjadi dasar awal pengakuan HAM secara formal di Indonesia. C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur jenis-jenis hak, kewajiban, dan lembaga pelindung HAM. D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. E. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948 menjadi dasar hukum internasional yang juga diakui Indonesia. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dasar HAM. Universalitas berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tidak dapat dicabut atau inalienable, tidak bisa dihapuskan oleh siapapun, tidak dapat dibagi atau indivisible, semua hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya sama pentingnya.
Kesetaraan dan non-diskriminasi. Semua manusia memiliki derajat yang sama. Tanggung jawab negara. Negara wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM warganya. Yang keempat, tujuan pengaturan HAM. Menjamin perlindungan martabat manusia, mencegah pelanggaran HAM, mewujudkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak derogable. Hak derogable adalah hak yang pelaksanaannya dapat dibatasi sementara waktu oleh negara dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat, perang atau konflik bersenjata, bencana besar, atau wabah nasional. Pembatasan ini hanya penundaan hak sementara untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 4 ICCPR, yaitu memperbolehkan negara menangguhkan pelaksanaan beberapa hak ketika negara menghadapi keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Maksudnya syarat pembatasan yang pertama berdasarkan hukum, yang kedua bersifat proporsional dan sementara, yang ketiga tidak diskriminatif, dan yang keempat tidak melanggar hak non-derogable. Namun pembatasan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menindas rakyat, dan setelah keadaan darurat berakhir, negara wajib memulihkan seluruh hak warga negara secara penuh. Selanjutnya yaitu hak non-derogable atau bisa disebut hak yang tidak dapat dikurangi. Yang pertama yaitu pengertian. Hak asasi yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun, bahkan saat perang atau darurat. Hak ini mutlak dan wajib dilindungi. Contohnya yaitu hak untuk hidup, tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak dituntut dengan hukum surut, kebebasan beragama, diakui di depan hukum. Yang ketiga yaitu dasar hukum. Yang pertama ada dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 1 yang berbunyi hak untuk tidak dituntut dengan hukum surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi. Yang kedua Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi tidak boleh dihukum kecuali berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, DUHAM 1948 pasal 11 ayat 2 yang berbunyi tidak boleh ada hukuman atas perbuatan yang belum dianggap pelanggaran saat dilakukan. Selanjutnya yaitu prinsip. Yang pertama mutlak dan universal, kedua tidak bisa dicabut, ketiga dilindungi hukum nasional dan internasional, dan terakhir negara wajib menegakkan. Tujuannya adalah melindungi martabat manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang selanjutnya prinsip-prinsip HAM. Prinsip HAM itu adalah dasar yang harus dipegang agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat berjalan dengan adil, lancar, dan tanpa merugikan pihak manapun. Adapun prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Universal dan tak dapat dirubah. 2. Saling berhubungan. 3. Partisipasi dan inklusi. 4. Transparan. 5. Pemahaman yang sama. 6. Tak dapat dibagi. 7. Non-diskriminasi. Dan 8. Akuntabilitas. Lalu ada pasal 19 Deklarasi Universal HAM yang menegaskan tiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, mencari dan menyampaikan informasi tanpa batas. Lalu pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yaitu 1. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat tanpa campur tangan orang lain. Lalu yang kedua, tiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, mencari, menerima, menyampaikan informasi lewat media apapun. Lalu yang ketiga,
Namun pelaksanaan hak ada batasan tertentu demi menjaga keamanan dan menghormati hak orang lain. Lalu, solusi mengatasi intoleransi. Yang pertama, memberi pengetahuan tentang intoleransi dan dampaknya. Lalu yang kedua, memberi pengetahuan hak kebebasan berpendapat beserta batasannya. Lalu yang ketiga, menguatkan kapasitas masyarakat agar paham tentang intoleransi. Lalu yang keempat, membuat kebijakan atau aturan terkait intoleransi. Baik teman-teman, untuk kesimpulannya dari presentasi ini atau dari materi ini adalah penegakan HAM dan pelaksanaan kewajiban harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan yang adil dan beradab. Generasi muda berperan penting bagi penegakan hukum, menghormati hak orang lain, dan menjalankan kewajiban sesuai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kesadaran dan tanggung jawab bersama diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, tertib, dan makmur. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ada yang kurang paham mengenai materi bab 4 ini, boleh bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Boleh angkat tangan? Oh iya. Mengapa sih? Nama Elvira Febrianti, absen 10. Kenapa sih penegakan HAM itu harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban gitu? Udah, makasih ya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ya. Sepertinya sudah ya. Untuk pertanyaannya, saya sampaikan terima kasih. Dan untuk jawabannya mohon disimak dengan baik. Apa pertanyaannya, Mam? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elvira. Jadi penegakan HAM harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang damai, tertib, dan saling menghormati sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai bab 4 ini. Apabila ada salahnya, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.